ini jangan dibalas. Karena ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka Alkitab mengajarkan kita, kamu dikenal dari buahnya dan dari buahnya lah kamu dikenal. Kita bisa melihat orang itu baik atau tidak baik, itu dilihat dari typingan-typingannya kalau di kolom komentar Bapak Ibu. Nah ini dia. Kalau kita balas, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Ini datang banyak umat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Banyak sekali umat Nabi Muhammad datang kemari. Klofis, waalaikumsalam Bang Klofis. Banyak, ya banyak. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, typingannya ya seperti typingan Sofwan Nena ini. Kita tahu, kalau kita selidiki, kalau Bapak Ibu selidiki Sofwan Nena ini, ketahuan orang mana dia, pasti ketahuan. Agamanya apa, pasti ketahuan. Ya, lalu umat siapa dia, pasti ketahuan. Arah kiblat ibadahnya kemana, pasti ketahuan. Nah ini lagi ini. Cristiano Ronaldo akhirnya bersyahadat resmi memeluk agama Islam. Bapak Ibu lihat saja ya. Mereka membagikan video-video Cristiano Ronaldo syahadat Bapak Ibu. Syahadat Cristiano Ronaldo itu sangat lancar sekali. Makhrijal hurufnya sangat lancar. Persis seperti syahadatnya si pendeta Arum ketika pendeta Arum dimualafkan oleh si Zumba. Ya. Begitulah syahadatnya Ronaldo Bapak Ibu. Tidak tahu Ronaldo yang mana ya. Ronaldo. Bapak Ibu. Senang sekali mereka. Mereka senang sekali ketika mempertontonkan Cristiano Ronaldo bersyahadat Bapak Ibu. Senang melihat pendeta Arum bersyahadat memeluk agama Islam. Senang. Ujung-ujungnya amin Bang Gukam, amin. Shalom. Ini Bapak Ibu, ini umat Nabi Muhammad ini. Keren komentar umat Nabi Muhammad. Komentar umat Nabi Muhammad keren. Jangan ada yang membalas. Jangan. Nah, ini suruh saya mengucap Bapak Ibu, suruh saya bersyahadat. Terus setelah saya bersyahadat kenapa? Ini hari ini saya bersyahadat, lalu kenapa? Kalau saya bersyahadat kembali, lalu saya jadi apa? Apa yang saya dapatkan dari hasil syahadat? Coba dulu kamu jawab. PT Telat Bedah. PT Telat Bedah apa yang saya dapatkan setelah saya bersyahadat? Apa? Terima kasih Kakak Rindu. Pengikut Paulus, tidak masalah pengikut Paulus, ya. Karena Paulus itu bukan rasul yang buta huruf. Rasul Paulus itulah rasul yang hebat, pinter dia. Dia bukan orang yang bodoh. Dia tidak pernah menikah dengan anak kecil. Tidak pernah menikah dengan janda, baik janda kaya maupun janda miskin. Itu nggak pernah. Tidak pernah memberikan perintah untuk berperang, bela agama, berperang bela nabi dan rasul, berperang bela Tuhan, dan berperang bela kitab. Itu Rasul Paulus, tidak pernah memberikan perintah itu. Rasul Paulus yang kalian hina hari-hari ini mengajarkan kami orang Kristen supaya kami tidak sama dengan dunia. Supaya sifat kami tidak sama dengan sifat dunia. Supaya tutur kata kami tidak sama dengan tutur kata dunia. Ucapan kami tidak sama dengan ucapan orang dunia.
Ucapan orang dunia itu adalah seperti ini. Nah, ini ucapan orang dunia Bapak Ibu. Ya. Ini ucapan orang dunia. Nah, Rasul Paulus tidak mengajarkan kami untuk berucap seperti ucapan orang dunia. Orang benar ikut Yesus, yes, haleluya. Orang benar ikut Yesus, pasti itu. Ya. Ah, ini Bapak Ibu, ya. Ini namanya, bentar, mana dia? Nah, Muhammad Hariso. Cacian dalam bahasa Aceh. Dia umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Dia bilang, saya kenal kamu. Terus ketika kamu kenal saya, kenapa? Kalau kamu benar-benar kenal saya, maka kamu melihat perubahan saya setelah saya menjadi pengikut Kristus dan sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Tingkah laku saya sebelum menjadi pengikut Kristus itu sama dengan tingkah lakumu. Ya. Tingkah laku saya setelah mengikut Yesus, ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamu hidup tidak boleh sama dengan orang dunia. Tidak boleh. Yesus mengajarkan, jangan membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, hinaan dengan hinaan. Tidak boleh balas. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Jadi Muhammad Hariso, kamu harus percaya kepada Yesus agar ada pembaharuan budi. Saya berdoa supaya banyak orang Aceh lain bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ini doa saya dan teman-teman. Ini doa saya dan teman-teman, agar banyak lagi orang Aceh seperti saya yang hadir untuk menerima jaminan kepastian keselamatan. Wow, Kakak Rindu, terima kasih. Ini doa saya setiap saat. Begitu saya berdoa, Tuhan, jamah setiap orang Aceh yang menonton live saya. Engkau memanggil saya dari sekian banyak orang Aceh, supaya saya menjadi berkat bagi Aceh. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan menangkap saya, Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang Aceh, hanya saya yang dipilih Bapak Ibu, agar saya menjadi berkat bagi orang Aceh. Agar saya bisa menginjili orang Aceh. Agar saya bisa menjadi terang bagi orang Aceh. Agar saya bisa berbicara Injil dalam bahasa Aceh. Maka saya selalu berbicara tentang pembaharuan budi, pembaharuan karakter. Kalau dulu Bapak Ibu, ketika saya dicaci maki, saya pasti membalas cacian, makian, hinaan mereka. Tetapi sekarang, saya tidak bisa lagi membalas. Bang Seribu, terima kasih ya Bangku. Tidak bisa lagi saya membalas cacian itu. Tidak bisa saya lagi membalas makian, hinaan itu. Saya sering bilang Bapak Ibu, ketika mereka menghina Rasul Paulus, kita bisa menilai apakah Rasul Paulus layak diikuti atau tidak layak diikuti. Itu dilihat dari orang-orang yang membaca tulisan Rasul Paulus. Ketika orang membaca tulisan Rasul Paulus, apakah orang itu jahat? Terima kasih Kak Desi dan semuanya. Apakah orang itu jahat? Apakah orang itu hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah orang itu berkelakuan baik atau berkelakuan jahat? Bisa dilihat dari tingkah lakunya. Jadi kita bisa menilai Bapak Ibu. Apabila ada orang yang mengatakan, agamaku adalah agama yang paling hebat. Agama yang paling hebat agamaku. Kita bisa menilai apakah agama tersebut hebat. Bisa kita lihat dari tingkah laku pemeluk agama itu. Apakah pemeluk agama tersebut suka menakut-nakuti orang dengan teriak nama Tuhan? Apakah agama itu suka menakut-nakuti orang dengan teriak nama Tuhan? Apakah agama itu suka menghina orang? Menghina agama orang, menghina Tuhan yang tidak diimaninya, menghina kitab suci orang. Apakah pemeluk agama tersebut suka mengganggu ibadah orang? Apabila agama tersebut suka mengganggu ibadah orang, berarti kita yang berada di agama tersebut tidak layak kita berada di situ lagi. Kita harus pindah. Salah satunya saya Bapak Ibu. Saya sudah sadar. Ya. Maka saya ikut Yesus. Mengikut Yesus
Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus. Tebai ure. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus. Bano ufili Yesus. Tebai ure. Oh Yesus. Kenapa Tuhan memilih saya dari orang Aceh? Agar saya bisa berbicara Injil dalam bahasa Aceh. Long ikut Yesus keputusan long. Long ikut Yesus keputusan long. Long ikut Yesus keputusan long. Hanlong ingkar. Bakti long sidro, long ikut Yesus. Bakti long sidro, long ikut Yesus. Bakti long sidro, long ikut Yesus. Hanlong ingkar. Haleluya. Bapak Ibu yang belum absen ya. Bapak Ibu yang belum absen, supaya komal kita kuat Bapak Ibu. Ya. Yang marah, yang keberatan, biarkan mereka keberatan. Saya berharap kepada orang-orang yang seiman dengan saya, jangan membalas komentar orang Aceh. Jangan. Ya. Jangan membalas komentar orang Aceh, jangan. Itu berbeda dengan mereka. Ya. Bang Bodyguard, terima kasih. Kita berbeda dengan mereka Bapak Ibu. Berbeda dalam perkataan, dalam ucapan, berbeda dalam typingan, berbeda dalam komentar, dan berbeda dalam sikap. Kalau Bapak Ibu melihat hinaan-hinaan mereka, Bapak Ibu anggap saja, dulu Bang Pendi seperti itu. Dulu seperti itu. Persis sama Bapak Ibu. Ya, persis sama seperti mereka. Tidak ada bedanya. Persis. Tapi saya, Bang Jeki, Pastor Jeki Sabiring, tetapi saya berubah setelah saya percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang selalu saya bagi-bagikan. Yang selalu saya bagi-bagikan kepada banyak orang adalah perubahan karakter saya setelah saya mengikut Yesus. Setelah saya percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Saya bagikan itu. Dan saya sangat bangga. Dengan murtadnya saya sangat bangga. Jadi saya hidupnya jauh lebih baik setelah saya murtad. Kita bisa lihat ada perbedaan orang murtad dengan orang mu'alaf. Ada perbedaan. Orang mu'alaf Bapak Ibu, hari ini dia mu'alaf, besok dia menjelek-jelekan Alkitab. Hari ini dia mu'alaf Bapak Ibu, besok dia menghina Kristen. Bahkan sudah puluhan tahun orang itu mu'alaf, tetap yang dijelek-jelekan Alkitab. Tetap yang dibahas Alkitab. Dalam keseharian para mu'alaf itu yang dibahas setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, itu Alkitab. Ya. Berbeda dengan murtadin. Murtadin Bapak Ibu, hari ini dia murtad, besok dia bersaksi kenapa dia murtad. Rata-rata para murtadin itu murtad meninggalkan Islam setelah orang tersebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Apakah itu lewat bacaan firman Tuhan? Apakah itu lewat pendengaran firman Tuhan? Apakah itu lewat mimpi? Apakah itu lewat penglihatan? Artinya begitu hari ini orang itu murtad, besok dia menceritakan, besok dia bersaksi. Apa yang membuat dia murtad? Seperti saya. Apa yang membuat saya murtad? Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun. Yang namanya manusia punya unsur manusia. Mereka kalau mau masuk surga harus percaya kepada Yesus. Nabi apapun, rasul apapun harus percaya kepada Yesus kalau mau masuk surga. Apabila ada nabi, ada rasul kata Alkitab yang tidak percaya kepada Yesus, maka rasul tersebut, nabi tersebut tidak masuk surga, Bapak Ibu. Apa bangkanya? Karena di luar Yesus binasa. Di luar Yesus tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat banyak. Kita di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang tidak bisa kita perbuat, apa yang tidak bisa kita lakukan di luar Yesus? Hal mengenai kerajaan surga, Bapak Ibu. Di luar Yesus kita bisa kaya. Ya. Di luar Yesus kita bisa kaya. Di luar Yesus kita bisa hebat. Di luar Yesus kita bisa sehat. Di luar Yesus kita bisa kuat. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, bahwa di luar Yesus orang itu tidak bisa masuk surga, Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa masuk surga di luar Yesus. Di luar Yesus orang itu bisa hebat, orang itu bisa kaya, orang itu bisa sukses. Orang tersebut bisa menikmati dunia ini. Tetapi orang tersebut tidak bisa masuk surga apabila orang itu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi syarat masuk surga itu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus. Nabi-nabi terdahulu, Bang Pendi, bagaimana? Karena Yesus belum lahir ke dalam daging manusia. Dalam daging manusia. Apakah rasul-rasul dulu itu percaya itu bisa masuk surga atau tidak, Bang Pendi? Apabila orang itu, rasul tersebut percaya kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, maka rasul tersebut masuk surga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ya, memang benar. Yeshua HaMashiach belum lahir dalam bentuk daging, belum ada dalam bentuk manusia, belum datang dalam bentuk manusia. Tetapi Yesus berada bersama-sama dengan Bapa. Yesus berada di dalam diri Bapa. Maka firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu Elohim. Artinya ketika orang terdahulu, rasul terdahulu menyembah Yod-He-Vav-He, Bapa Yahweh, Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, maka rasul itu sama halnya dengan menyembah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena di dalam diri Bapa Yahweh ada Yeshua HaMashiach. Pribadi yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, Yesus lahir dalam keadaan daging. Yesus ingin memberikan contoh bagi manusia, ingin memberikan teladan bagi manusia, ingin menjadikan role model bagi manusia. Maka Yesus satu-satunya pribadi yang pernah lahir ke dunia ini yang mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu hanya Yesus. Karena pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Bapa. Bapa di surga.
Maka Yesus juga berkata, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Bapa, kecuali Dia yang datang dalam diri Bapa. Jadi saudaraku, supaya kita bisa mengenal Bapa kita di surga, melihat Bapa kita di surga, mengetahui Bapa kita di surga, kita harus mengenal Yesus Hamasiah, mengenal Yesus Kristus. Bagaimana Bang Pendi cara mengenal Yesus? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Inilah cara kita mengenal Bapa kita di surga lewat pribadi Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita percaya setiap orang Aceh, umat Nabi Muhammad yang hadir di Komal kita doakan mereka terbuka hatinya, terbuka pendengarannya, terbuka pikirannya, agar firman yang saya sampaikan, kesaksian-kesaksian saya, masuk dalam sanubari mereka, masuk dalam pikiran mereka, berbicara lewat hati mereka, dan mereka bertaubat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Jangan balas komentar negatif. Jangan membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, hinaan dengan hinaan. Jangan balas. Doakan mereka agar mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka itu butuh kita, Bapak Ibu, untuk menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada mereka. Butuh kita. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, orang tersebut hari-hari ini masih mencari jalan. Masih mencari jalan. Mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Minta terus jalan yang lurus. Yesua Hamasiah jauh-jauh hari sudah berkata, Ana Thorik, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Makanya tidak ada satupun orang Kristen dari ujung bumi sampai ujung bumi, Bapak Ibu, dari timur, barat, utara, selatan, tidak ada satupun orang Kristen yang meminta-minta jalan sama Tuhan. Oh Tuhan, berikan saya jalan. Oh Tuhan Yesus, berikan saya jalan. Oh Bapa di surga, berikan saya jalan. Lalu kita datang pergi ke Medan. Di Medan orang Kristen, oh Bapa di surga, dalam nama Yesus berikan saya jalan. Kita pergi ke Bengkulu, di sana jumpa orang Kristen, oh Bapa kita di surga, Bapa kami di surga, dalam nama Yesus berikan saya jalan. Tidak, Bapak Ibu. Datang ke Tangerang, tidak ada orang Kristen di Tangerang, Bapa kami di surga, tunjukkan saya jalan. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena kita orang Kristen sudah diberikan jalan. Amin? Ada amin? Ada amin, Bapak Ibu? Kenapa tidak? Karena kita orang Kristen sudah diberikan jalan. Kapan diberikan jalan? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Bapak Ibu. Maka kita sangat rugi apabila kita tidak percaya kepada Yesus. Rugi di dunia, rugi di akhirat, Bapak Ibu. Apa rugi kita di dunia? Jiwa kita tidak tenang. Karena tiap saat kita masih mencari jalan. Terus mencari jalan. Rugi di akhirat apa, Bang Pendi? Rugi di akhirat kita berada di Gehenna. Berada di Hades dan Gehenna. Berada di tempat penyiksaan, Bapak Ibu. Itu rugi di akhirat. Maka bagi orang Kristen, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Bagi kita orang Kristen dan bagi seluruh umat manusia, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit komentar umat Nabi Muhammad. Raja Kribo. Makanya saya sangat bersyukur, Bapak Ibu. Apa yang saya bersyukur? Banyak orang Aceh, banyak umat Nabi Muhammad hadir di live kita, Bapak Ibu. Kapanpun saya live, umat Nabi Muhammad selalu hadir.
tujuan mereka hadir? Memang untuk mencaci maki. Tetapi pada hakikatnya Bapak Ibu, mereka lapar dan haus akan kebenaran firman. Ini pada dasarnya Bapak Ibu. Pada dasarnya umat Nabi Muhammad, orang Aceh, hadir di Komal kita Bapak Ibu, karena mereka lapar dan haus akan kebenaran firman. Mereka ingin mendengarkan kesaksian Bang Pen di Aceh. Mereka ingin mendengarkan firman. Mereka ingin mendengarkan tausiah. Mereka ingin mendengarkan ceramah Bapak Ibu. Karena mereka sudah bosan mendengarkan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Udah bosan. Jadi mereka selalu hadir di komal-komal kita karena hati mereka gersang. Mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mereka itu butuh kita. Jangan kita sakiti mereka. Sekalipun mereka menyakiti kita, kita jangan membalas. Ya, jangan membalas. Karena ada perbedaan kata Alkitab, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya selalu mengajak orang-orang untuk membaca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Ini ada yang bilang Bapak Ibu ini bagus kalau kita kupas. Apa katanya Bapak Ibu? Penyembah Lucifer. Kita bisa melihat orang yang menyembah Lucifer itu dari tingkah lakunya. Ya, Lucifer itu Bapak Ibu selalu berharap kepada manusia untuk menyembah dia. Maka apabila ada Tuhan yang meminta manusia untuk menyembahnya, maka ketahuilah itu Lucifer. Karena menurut Alkitab Bapak Ibu tertulis jelas dalam Alkitab, Lucifer, Hilal bin Sakhar dalam bahasa Ibrani, dia meminta supaya manusia menyembah dia. Maka banyak sekali orang di luar kekristenan berkata, mana bukti Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Bapak Ibu tidak gila sesembahan. Ya, Tuhan tidak perlu meminta supaya manusia menyembah dia. Kamu mau sembah atau tidak sembah, dia tetap Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tetapi Lucifer, dia tahu bukan Tuhan dan Juru Selamat, maka dia gila penyembahan. Sembah aku ini Tuhan. Kalau engkau mau menyembah aku, seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Itu Lucifer Bapak Ibu. Lalu kita bisa melihat pengikut-pengikut Lucifer. Pengikut-pengikut Lucifer Bapak Ibu tidak senang kepada orang yang memuji-muji Tuhan. Apabila ada sekelompok orang berkumpul di rumah, membaca Alkitab, memuji Tuhan, pengikut Lucifer tidak senang. Pengikut Lucifer selalu berusaha orang untuk melerai orang yang beribadah, untuk mengganggu orang yang beribadah, untuk membubarkan orang yang beribadah. Itu kerjaan pengikut Lucifer. Ya, itu kerjaan pengikut Lucifer Bapak Ibu. Jadi pengikut Lucifer Bapak Ibu tidak senang apabila kita beribadah. Kita diganggu kalau kita beribadah. Tidak senang pengikut Lucifer. Apabila kita memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Itu mereka tidak senang ketika melihat kita memuji Tuhan, berkumpul memuji Tuhan, berkumpul memuliakan Tuhan, berkumpul bernyanyi untuk Tuhan. Mereka tidak senang. Itu pengikut Lucifer. Pengikut Lucifer akan mencari cara bagaimana bisa mengganggu orang beribadah. Maka kita harus berdoa supaya pengikut Lucifer bertobat. Amin Bapak Ibu. Apa doa kita saudaraku? Kita berdoa supaya pengikut Lucifer bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doa kita. Ya, itu doa kita Bapak Ibu.
Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu, ya. Bangai Palih, ini pengikut Nabi Muhammad juga Bapak Ibu. Nah, apa kata pengikut Nabi Muhammad? Sebentar ya, saya belum bisa sematkan. Nah, Bangai Palih, kata pengikut umat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Tuhan panena jaile. Tuhan tidak banyak. Memang Tuhan tidak banyak. Tapi kalau ada orang bilang tidak ada Tuhan selain Allah, saya bisa bantah. Memang Tuhan tidak banyak. Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Tapi apabila ada orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, saya bisa bantah dengan data-datanya. Buktinya Bapak Ibu, ada Tuhan orang Hindu, ada Tuhan orang Buddha, ada Tuhan orang Kristen. Itu artinya Tuhan itu bukan hanya Allah. Makanya Yesus berkata, kita harus menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena ada banyak Tuhan yang mengaku Tuhan. Ada banyak pribadi yang mengaku Tuhan. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, kata Yesus. Yaitu Bapa di surga yang telah mengutus Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Ya? Itu satu-satunya Tuhan yang benar. Bahwa engkau mengenal Dia, satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa di surga, di dalam pribadi Yesus yang telah mengutus Yeshua HaMashiach, yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan yang benar. Mereka mau marah, mereka mau tersungging-sungging di situ Bapak Ibu, no problem. Ada yang bilang Bapak Ibu, muka mujahat mereka, enggak masalah. Muka mujahat mereka tidak masalah. Yang penting tidak caci maki. Yang penting akal kita baik. Untuk apa muka glowing? Timuro di mana? Timuro Cimarut. Timuro Pulau Tonadol. Di Bandung mertoh hurung Aceh Pulau Tonadol. Di puncak lepah rame awak dah di Medan Pulau Tonadol. Wabelin yang kau likut nah urang Aceh barat drop ke Jakarta kai drop kamu Beni drop belum Pak, saya baru datang ke Jakarta apa. Kalau kamu datang ke Jakarta kenapa kamu jual Tonadol? Jual Tonadol Bapak Ibu banyak sekali. Dan sudah banyak orang yang ditangkoi gara-gara jual Tonadol. Orang mana itu? Orang yang mengaku dirinya umat ini, agamanya ini, bla bla dan bla 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 bla. Bahkan Bapak Deddy Mulyadi beberapa kali sudah menangkoi orang Aceh yang jual Tonadol. Haleluya. Namanya Bang Sumam, ya. Ini caci maki dalam bahasa Aceh Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu bisa bahasa Aceh, melihat orang Aceh mencaci maki, wow, luar biasa Bapak Ibu. Caci maki dalam bahasa Aceh saudaraku. Bangga mereka mempertontonkan bahwa mereka orang baik Bapak Ibu. Ini bukan orang jahat. Caci maki itu bagi mereka bukan jahat Bapak Ibu. Sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Ya, sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Makanya Bapak Ibu saya bangga murtad. Karena setelah saya murtad, setelah saya percaya kepada Yesus, saya tidak lagi mencaci maki seperti mereka. Ada pembaharuan budi. Akhlak saya berubah. Ya, tutur kata saya berubah. Pikiran saya berubah. Hidup saya berubah Bapak Ibu. Nah, ini doa mereka Bapak Ibu, doa yang sangat baik. Apa doanya? Laknatillahkah. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Nama di atas segala nama-nama yang berkuasa. Semua laknat-laknat itu dipatahkan dalam nama Yesus. Semua laknat, semua azab dalam nama Yesus dipatahkan. Doa umat Nabi Muhammad. Jangan balas.
Jangan, tidak boleh balas. Apakah bisa kita balas? Bisa, tapi tidak boleh kita balas. Karena kita orang beriman. Harus ada perbedaan orang yang beriman kepada Yesus dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Kita diajarkan kasih, kita diajarkan pengampunan, kita diajarkan sabar. Kalau mereka Bapak Ibu diajarkan melawan. Ini lihat ini, diajarkan melawan. Kita lihat perbedaan yang sangat menonjol sekali ketika terjadi peperangan Israel dan Irak, Israel dan Hama di Israel dan Hama di mana itu Bapak Ibu? Saya lupa terus ya kejadian perangnya. Israel dan Hama. Di mana itu? Israel dan Iran. Israel dan Hama. Di mana itu Hama? Palestina, ya, di Palestina. Ada perbedaan yang sangat menonjol Bapak Ibu. Apa perbedaannya? Kita berdoa supaya dari kedua belah pihak itu damai, aman. Itu doa kita orang beriman. Doa orang yang tidak beriman mengutuk Bapak Ibu. Doanya mengutuk doanya. Kita berdoa supaya terjadi kedamaian. Bang Jento dan semua terima kasih. Kita berdoa supaya terjadi kedamaian, terjadi ketenangan, terjadi ketentraman. Perang selalu berakhir. Kalau mereka enggak Bapak Ibu, mengutuk. Itulah perbedaan yang sangat mendasar pada diri orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Maka Alkitab mengajarkan kita, kamu dikenal dari buahnya. Dan kamu mengenal mereka dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu dikenal. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik berasal dari buah yang baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang barbar. Nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, maka kita butuh Yesus. Bang Paung, terima kasih. Jadi ini orang jangan lupa love orange Bapak Ibu supaya komal kita ini tidak rungkat ya. Agar komal kuat Bapak Ibu love orange. Jangan lupa love orange. Kalau ada mawar-mawar taburkan mawar supaya komal tidak rungkat. Komal tidak rungkat. Jadi Tuhan Yesus itu baik. Kita butuh Yesus. Manusia butuh Yesus. Dunia ini butuh Yesus. Ahabballahu lihadzal dunya. Karena mother mata pisah, terima kasih semuanya. Ahabballahu lihadzal dunya. Kalau kita bertanya kepada orang di luar kekristenan, mana bukti kasih sayang Tuhanmu kepada dunia ini? Orang-orang akan menjawab Bapak Ibu, bukti kasih sayang Tuhan kami kepada dunia ini. Itu kata orang di luar kekristenan. Diberikan nafas, diciptakan dunia beserta seluruh isinya. Itu bukti Tuhan cinta dan sayang kepada dunia ini. Kepada kita umat manusia. Jadi kalau kita bertanya kepada orang di luar kekristenan, mana bukti Tuhan mau sayang kepada umat manusia? Jawabannya adalah dengan diciptakannya dunia ini beserta seluruh isi yang ada di dalamnya diberikan untuk manusia. Disuruh kelola kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu, apabila mereka bertanya kepada kita, mana bukti kasih sayang Tuhanmu kepada manusia? Jawaban kita adalah Yohanes 3 ayat 16. Ahabballahu lihadzal dunya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti kasih sayang Tuhan. Dia utus putranya yang tunggal, putra yang berasal dalam dirinya, yang dikandung oleh Maria, untuk menyelamatkan dunia ini. Maka orang-orang dunia, ketika Yesus hadir ke dunia ini, mereka membenci Yesus. Kenapa? Karena orang-orang dunia banyak mengikut Yesus Bapak Ibu. Sampai sekarang, apabila ada orang yang percaya kepada Yesus, dunia benci Bapak Ibu. Saya mengalami.
Saya Bapak Ibu sudah 11 tahun lebih percaya kepada Yesus, hampir 12 tahun. Saya percaya kepada Yesus. Sampai sekarang saya tidak bisa pulang lagi ke kampung halaman saya. Saya tidak bisa lagi bertemu dengan orang tua saya. Mama saya bilang boleh ketemu asal kembali ke agama Islam. Saya bilang tidak bisa kembali ke agama Islam. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Alasan saya ikut Yesus, saya bilang kepada mama saya, karena keselamatan. Yang kedua, alasan saya ikut Yesus masa di dunia ini, saya mendapatkan damai, saya mendapatkan ketenangan, saya mendapatkan ketentraman. Ada damai di dunia ini ketika kita mengikut Yesus. Kita merasakan damai, kita merasakan tenang, kita merasakan ketentraman. Karena Yesus mengajarkan kasih. Dan orang yang percaya kepada Yesus ada Immanuel, Elohim menyertai orang tersebut. Maka perbedaannya itu sangat berbeda sekali orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Kita disertai oleh Tuhan. Ini dia. Inilah yang saya bilang sama orang tua saya, sama mama saya, bahwa saya sudah mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Apa itu hidayah yang sesungguhnya, Bang Pendi? Hidayah yang sesungguhnya adalah kita percaya kepada Yesus Kristus. Firman yang telah diutus oleh Bapa. Firman yang telah nuzul menjadi manusia yang sempurna. Agar firman tersebut bisa memberikan contoh kepada kita, bisa memberikan teladan kepada kita, dan bisa menjadi role model bagi kita. Makanya Bapak Ibu, fokus semua orang Kristen itu kepada Yesus, Bapak Ibu. Ya, hanya kepada Yesus saja. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Fokus kita orang Kristen itu kepada Yesus, Bapak Ibu. Karena Yesus bukan saja juru selamat bagi kita, tetapi Yesus Kristus adalah role model bagi kita. Dia adalah menjadi contoh dan teladan bagi kita umat manusia. Ingat Bapak Ibu, orang yang sudah mati tidak bisa dijadikan pedoman. Nggak bisa. Ya, orang mati tidak bisa kita jadikan contoh. Orang mati tidak bisa dijadikan teladan. Orang mati itu hanya sebatas kenang-kenangan, Bapak. Contohnya, saya punya bapak. Bapak saya sudah meninggal, Bapak Ibu. Umur saya 1 tahun, bapak saya sudah meninggal dunia. Maka saya anak tunggal. Satu-satunya anak mama dan bapak. Bapak saya meninggal dunia di saat umur saya 1 tahun. Saya tidak mengenal yang mana bapak saya. Saya tidak kenal. Ya, saya dibesarkan oleh seorang mama. Tamat SD, mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, Bapak Ibu. Agar saya tidak menjadi murtad. Agar iman Islam saya kuat. Agar saya kokoh. 7 tahun lamanya saya di pesantren. Salah satu pesantren yang sangat besar di Aceh Utara. Berada di daerah Cunda, Bapak Ibu. Salah satu pesantren modern. Salah satu pesantren terpadu yang sangat besar. 7 tahun saya berada di pondok pesantren tersebut. Alasan mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren agar saya menjadi orang atau menjadi ustadz, Bapak Ibu. Ya, iman saya tidak goyah, Islam saya kuat, saya paham ilmu agama, Bapak Ibu. Itu tujuan mama saya. Tetapi Alkitab mengatakan, saudaraku, apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab, Bapak Ibu? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berapa tahun pun saya di pesantren, kalau Tuhan Yesus sudah memilih saya, Bapak Ibu, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan saya untuk datang kepada Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Mau 5 tahun saya di pesantren, mau 6 tahun saya di pesantren, mau 7 tahun, 10 tahun saya di pesantren, kalau Tuhan Yesus sudah pilih saya, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan saya untuk datang kepada Yesus. Tidak ada satupun kuasa. Ya, dari sanawiyah sampai aliyah, Bapak Ibu. Sebenarnya 6 tahun. Tapi karena saya tidak tahan di pondok pesantren. Di saat saya kelas 2 sanawiyah, saya tidak mau ikut ujian kitab Yannah, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mau ikut ujian kitab Yannah. Kalau saya tidak mau ikut ujian kitab Yannah,
maka saya Bapak Ibu tidak naik kelas. Tujuan saya agar saya tidak naik kelas, agar saya bisa pindah keluar pesantren, bisa sekolah umum di MAN atau sekolah SMA, sekolah menengah umum. Lalu mama saya berkata ketika saya tinggal kelas, "Oke, no problem, kamu tidak mau lagi di pesantren," kata mama saya. "Ayo pulang ke rumah." Pulanglah ke Matang Lumpang 2, Bapak Ibu. Ketika pulang, pergi ke desa, tiap pagi selesai sholat Bapak Ibu. Ya, selesai sholat. Selesai makan, mama saya bawa saya ke ladang. Tiap hari saya dibawa oleh mama saya ke ladang. Mama saya bilang, "Udah, kalau kamu tidak mau ke pesantren tidak masalah, tetapi kamu harus tiap hari ikut saya ke ladang." Lalu saya berkata kepada mama, sudah beberapa hari saya ke ladang, "Mak, saya tidak sanggup lagi ke ladang." Mama saya berkata, "Kalau kamu tidak sanggup ke ladang, kembali ke pesantren." Saya bilang, "Mak, kalau saya masuk ke pesantren berarti saya tidak bisa naik kelas 3. Karena saya tidak ikuti ujian kitab Yannah. Saya harus duduk kelas 2. Mau kamu duduk kelas 2, kelas 3, kelas apapun. Kalau kamu tidak mau kembali ke pesantren, kamu harus ke ladang. Pilih mana?" Akhirnya Bapak Ibu, saya terpaksa pilih balik lagi ke pesantren Bapak Ibu. Akhirnya 7 tahun saya di pesantren karena tinggal kelas. Kalau saya keluar Bapak Ibu, masuk sekolah SMA, pasti saya naik kelas 3. Tapi karena saya kembali ke pesantren, akhirnya saya harus duduk di kelas 2 lagi. Alumni berapa ini dulu? Nah, ini Nanda Kemala, owner Wawan. Nah, kata Nanda, alumni berapa? Saya alumni 2004. Saya alumni 2004. Di Cunda, Utengkot, pesantren Ulumuddin. Dipimpin oleh Syekh Syama'un Rishad LC. Saya tidak pernah menyebutkan nama pesantren ya. Tapi banyak orang bilang, "Tunjukkan dong apa nama pesantrenmu kalau engkau benar-benar orang pesantren." Malam ini saya katakan. Yang ingin saya katakan adalah, mau berapa lama pun saya di pondok, tidak bisa mengubah karakter saya Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah karakter manusia Bapak Ibu kecuali Tuhan. Saya pernah jatuh ke lubang Bapak Ibu. Ketika jatuh ke lubang, saya bertobat. Saya minta ampun. Saya bilang, "Tuhan, jangan sampai saya jatuh ke lubang lagi." Tidak lama kemudian jatuh lagi ke lubang Bapak Ibu. Saya berdoa lagi, saya bertobat lagi. Tidak lama kemudian jatuh lagi ke lubang yang sama. Berulang kali jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya suatu hari saya berdebat dengan orang Kristen. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup tersebut tiap hari terjadi perdebatan, cacian, makian, dan hinaan dari kedua belah pihak. Lalu ada satu bapak yang sering saya bersaksi di sini, bahwa bapak itu tidak pernah membalas cacian, makian, hinaan saya. Lalu saya berkata, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Saya buka Google, saya ketik Bible, keluarlah satu ayat. Yohanes 14 ayat. Yesus Kristus. Ini ada yang bilang, Adnan ya. Apa kata Adnan Bapak Ibu? Adnan berkata, penyembah makhluk. Kalau Bapak Ibu balas komentar mereka, masuk penjara. Bagi saya Bapak Ibu no problem. Mau sembah makhluk, mau sembah batu, sembah patung, sembah pohon, yang penting karakter kita itu berubah di saat kita menyembah. Ya. Yang pertama ada keselamatan di dalamnya ketika kita menyembah manusia, menyembah makhluk. Makhluk itu bisa memberikan keselamatan kepada kita. Why not? Hey. Yang kedua, ketika kita menyembah makhluk, makhluk yang kita sembah itu bisa mengubah karakter kita dari jahat menjadi baik. Why not, saudaraku?
banyak orang menyembah makhluk tersebut apabila makhluk tersebut bisa mengubah karakter saya. Lalu orang-orang berkata, Pendi, kau nyembah makhluk, kau nyembah manusia, Pendi. No problem. Yang penting makhluk yang saya sembah itu telah mengubah karakter saya dari jahat menjadi baik. Tidak mungkin saya meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengubah karakter saya. Saya mengalami secara pribadi. Yesus telah mengubah karakter saya. Dan banyak orang pengikut Yesus berubah karakternya ketika sungguh-sungguh mengikut Yesus. Why not? Why not, saudaraku? Ini dia Bapak Ibu. Ini lihat nih, untuk apa kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Tutur kata kita seperti si Aldi. Untuk apa kita menyembah, beribadah satu hari 10 kali? Kita beribadah satu hari 10 kali dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Tapi kelakuan kita seperti kelakuan si Ardi, tutur kata kita seperti tutur kata si Aldi. Untuk apa? Untuk apa kau beribadah satu hari 10 kali, tapi karaktermu itu jahat? Untuk apa? Kau beribadah satu hari 20 kali, 50 kali, 30 kali. Satu hari semalam kau beribadah, tapi karaktermu jahat. Tinggalkan ibadahmu itu. Carilah beribadah. Carilah Tuhan. Di mana engkau diubahkan. Ya. Ini saya akan nyanyikan pujian dalam bahasa Aceh, Bapak Ibu. Ya. Saya akan nyanyikan pujian dalam bahasa Aceh. Pujiannya begini. Menyolong mita damai hanya merempet dalam Yesus. Menyolong mita senang hati hanya merempet niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban bagi long. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin cari kedamaian, ketenangan, ketentraman, ikut Yesus. Pilih Yesus. Maka Yesus berkata kepada dunia ini, Yesus berkata kepada para murid dan kepada kita semuanya pada tahun 2026 ini. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan, apa yang kutinggalkan sangat berbeda dengan dunia berikan. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dengan apa yang diberikan oleh agama, Bapak Ibu. Itu sangat berbeda. Apabila kita hanya mengenal agama, Bapak Ibu, hanya mengenal sebatas agama, agama mengajarkan kita, jangan engkau bersahabat dengan orang yang tidak seagama denganmu. Apabila kita hanya mengenal agama, agama mengajarkan kita, jangan bersahabat dengan orang yang tidak seagama denganmu. Jangan kau memberikan salam kepada orang yang tidak seagama denganmu. Tetapi Yesus Kristus, Bapak Ibu, mengajarkan kita semuanya umat manusia yang ada di dunia ini, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kata Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Makanya Bapak Ibu, di kitab manapun selain Alkitab yang kita imani, tidak ada ajaran kasih.
Kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada itu di dalam Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada. Ya, tidak ada di luar Alkitab ajaran kasih sebagaimana kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus. Bang Filter, terima kasih Bang Filter Zaluku. Yahobu, Bang Filter. Iblis kepanasan. Ya, iblis kepanasan ketika mendengar firman. Minta naik, tidak saya naikin. Iblis kepanasan, iya. Iblis kepanasan. Iblis minta naik, Bapak Ibu. Ini ada iblis di bawah. Minta naik, ada iblis di tangga, Bapak Ibu. Minta naik, tidak saya naikin, Bapak Ibu. Kenapa tidak kamu naikin, Bang Pendi? Berarti kamu, Pendi, takut sama iblis. Bukan. Iblis di atas kita, Bapak Ibu. Kalau kita naikin iblis, iblis itu, Bapak Ibu, caci maki terus di atas. Iblis caci maki di atas. Kalau kita naikin iblis, iblis caci maki di atas. Kalau kita naikin, lebih baik kita tidak naikin. Haleluya. Bang Zaluku, terima kasih Bang. Terima kasih. Ini bawaannya panas, benar. Iblis bawaannya panas. Banyak sekali Bapak Ibu. Mereka minta naik. Banyak sekali saudaraku. Wow, banyak sekali Tuhan. Ini ya. Ada PT Telat Bedah I. Saya sudah terima salah satu PT Telat Bedah I, Bapak Ibu. Mana dia? Sudah pergi kah PT Telat Bedah I? Kiban Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu. Kiban Yahudi, napa jauh bui lawitnya? Nah, mangatat bui. Nah, Bang Gatal namanya Bapak Ibu. Berani bangga dia tulis nama Bang Gatal, Bapak Ibu. Kiban Yahudi, napa jauh bui lawitnya? Ada makan babi selama ini? Ada, daging babi itu enak. Nah, ini saya dapat berkat malam ini. Hampir $10. Bang Zaluku, udah cukup Bang Zaluku. Terima kasih banyak abangku, terima kasih banyak. Nah, besok pagi saya beli daging babi. Enak sekali daging babi, bro. Enak sekali. Ya, mu'alaf di Mentawai itu masih makan babi sampai sekarang. Di hati para mu'alaf itu masih ada daging babi. Sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi di hati mereka, tetapi daging babi masih ada di hati setiap para mu'alaf. Saya sangat percaya semua mu'alaf itu pasti makan daging babi secara diam-diam. Kenapa? Karena mereka bisa meninggalkan Yesus, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan kelezatan daging babi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan Yesus bisa mereka tinggalkan. Keselamatan bisa mereka tinggalkan. Tetapi kelezatan daging babi. Daging ini tidak bisa meninggalkan kelezatan daging babi. Nafsu yang ada pada diri setiap mu'alaf tidak bisa melupakan lezatnya daging babi. Tidak bisa. Dalam nama Yesus. Ya. Di Mentawai Bapak Ibu. Saya berada di sebuah dusun kemarin. Saya mulai masuk ke dusun yang jauh dari desa dan ke dusun yang jauh dari, bukan saja jauh dari desa, tapi sangat jauh dari kecamatan. Masuk ke dusun itu harus mendaki. Sudah banyak sekali mu'alaf di situ. Sudah beberapa suku di pedalaman Mentawai itu sudah masuk. Sudah meninggalkan Yesus semua. Kita layani Bapak Ibu. Selama beberapa hari kita layani. Lalu datang ustadznya. Ustadz Mentawai. Dari suku Mentawai. Ustadz yang dari suku Mentawai. Hadir. Ngobrol-ngobrol kami. Saya bertanya, Pak Ustadz puasanya? Oh, puasa Pak. Benar Pak Ustadz puasa? Benar katanya. Tapi teman-teman Bapak, adik-adik Bapak tidak puasa. Oh, mereka tergantung niatnya Pak. Kok tergantung niat? Iya, tergantung niat. Lah Bapak ajarkan mereka supaya mereka berpuasa. Jangan tergantung niat.
Kalau mereka hari ini tidak berpuasa, maka besok setelah bulan puasa habis, mereka harus puasa ulang. Saya bilang, ya urusan mereka, tapi kan Bapak Ustadz. Tidak bisa jawab lagi Bapak Ibu. Terjadilah diskusi-diskusi yang lain yang tidak bisa saya ceritakan. Setelah itu dikeluarkanlah daging babi yang sudah kita beli Bapak Ibu. Disiapkan oleh rumah setempat, oleh Umah. Umah itu adalah rumah adat istiadat Mentawai. Saya berangkat, saya Pak Yan dan Pak Rilus, ya, bertiga kami, karena Bang JDP tidak bisa hadir. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, ketika mereka makan daging babi, saya bilang, loh Pak Ustadz kok mereka masih makan daging babi? Dijawab oleh salah satu orang mu'alaf di situ, kami Bang Pendi tidak bisa meninggalkan daging babi. Pernah Ustadz melarang kami makan daging babi. Kami bilang, kalau kami dilarang makan daging babi, maka semua mu'alaf di dusun ini akan kembali kepada Katolik, katanya. Apabila kami mu'alaf ini dilarang makan daging babi, maka semua mu'alaf yang ada di dusun ini akan kembali ke Katolik, katanya Bapak Ibu. Jadi mereka tetap makan daging babi. Mereka bilang, nikmat daging babi ya. Saya bertanya, enak daging babi ya? Masih belum bisa move on dari daging babi ya? Meninggalkan kelezatan daging babi ya Bapak-bapak. Akhirnya Bapak Ibu, makanlah, ya. Ketika makan, karena itu bulan puasa, ya, Ustadz ini yang sharing dengan saya tadi, dia masuk ke dalam, masuk ke dapur. Dia tutup pintu Bapak Ibu. Saya berpikir, bagus sekali Ustadz ini. Supaya dia tidak terpengaruh, dia pergilah Bapak Ibu, menjauh dari kami karena kami lagi makan dan semua mu'alaf saudara-saudaranya itu lagi makan daging babi. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, setelah dia tutup pintu, saya berpikir, oh baik ini. Kawan saya, pendeta Rilus, Pak Rilus Bapak Ibu, pendeta GPDI, Pak Rilus, ya, masuk ke dapur. Sudah selesai dia makan, dia masuk ke dapur cuci tangan. Dia lihat Bapak Ibu, Ustadz itu lagi makan daging babi. Haleluya. Dia melihat Ustadz tersebut lagi makan daging babi. 5 menit yang lalu dia berkata kepada saya, dia puasa. Ternyata di dapur dia lagi makan daging babi. Saya bilang sama Pak Yan Bapak Ibu, Ian Belanda, ya, itu hamba Tuhan. Kalau kami jalan berdua itu seperti Pak Yan itu seperti bodyguard Bapak Ibu, baik sekali itu, hamba Tuhan yang sangat baik sekali. Selalu Pak Yan bersama dengan keluarga selalu memberikan tumpangan bagi saya, selalu memberikan tumpangan bagi saya. Kalau saya butuh sesuatu, saya tinggal cerita sama beliau, beres, berangkat kami. Saya bilang, Pak Yan, tanggal sekian, bulan sekian saya ke Mentawai. Oke Pak Pendi, silakan datang Pak. Kita atur pelayanan. Datang, pergi. Jadi ketika saya cerita sama Pak Ian, Pak, Ustaz tadi Pak makan daging babi. Pak Ian ketawa. Pak Ian bilang, kan saya sudah bilang sama Pak Pendi, Ustaz di sini makan daging babi. Istri Pak Ian juga bilang, mereka Bang Pendi masih makan daging babi. Bapak Ibu, kelezatan daging babi itu tidak bisa mereka tinggalkan. Dalam hati setiap para mu'alaf itu pasti ada daging babi, pasti. Ini dibilang cerita bohong Bapak Ibu, karena mereka suka bohong, ya. Kalau kita cerita yang sebenarnya, mereka selalu berkata cerita bohong. Kenapa? Karena ada mu'alaf bohong-bohongan, ada mu'alaf-mu'alafan Bapak Ibu, mu'alaf-mu'alafan, ya. Ada mu'alaf settingan. Jadi kebenaran yang kita sampaikan tetap dianggap kebohongan karena kelakuan mereka sehari-hari begitu. Seperti si Zumba memu'alafkan pendeta Arum, di mana pendeta Arum itu katanya pendeta STH, MH, BH, BTH, KWH, BPK. Titel pendeta Arum itu Bapak Ibu seubrak titelnya itu. Panjang lagi seperti rel kereta api. Panjang titel pendeta Arum. Pendeta Arum SH, MH, BH, KWH, BTH, BPK.
Panjang sekali titelnya. Dengan bangga setiap pagi mereka mempertontonkan kesaksian-kesaksian pendeta Arum Mu'allaf. Tiap hari. Ketika kita live mereka bilang, kapan Mu'allaf seperti pendeta Arum? Ternyata Bapak Ibu, ternyata.